Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad miftahil babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma harisna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa ftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghniنا bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Ila anggala fa yahrumu taqdimuha ala waqtiha wa takhiruha anhu li ghairi udhrin. Kita melanjutkan kajian kita di dalam Sulamut Taufik, yaitu sampai pembahasan tentang waktu-waktu sholat. Dijelaskan yang terakhir kita kaji bahwa diharamkan mendahulukan sholat sebelum waktunya atau mengakhirkan sholat setelah keluar waktu sholat. Hukumnya haram. Adapun sholat pada awal waktu itu yang paling afdal. Boleh pada pertengahan waktu, boleh pada akhir waktu. Yang diharamkan adalah sholat sebelum masuknya waktu sholat atau diakhirkan sampai sebagian sholatnya keluar dari waktu sholat. Lalu dijelaskan fa'in tara'a mani'un kahaidin ba'da ma madha min waqtiha ma yasahuha wa tuhriha li nahwi salisin lazimahu qada'uha. Dijelaskan bahwa jika seandainya muncul mani'un, yaitu yang menghalangi sholat, seperti wanita yang haid atau nifas atau orang pingsan misalnya. Jika seandainya muncul sesuatu yang menghalangi sholat seperti haid, setelah melewati waktu dari sholat itu yang mencukupi sholatnya dan juga mencukupi untuk bersuci bagi orang yang salisin. Ya, salisin itu semacam penyakit peser, ya, jadi nggak bisa menahan buang air, selalu mengeluarkan. Yang seperti ini ada hukumnya tersendiri. Hukumnya itu harus setelah masuk waktu sholat. Jadi orang yang punya penyakit selalu mengeluarkan buang air kecil itu nggak bisa, istilahnya terus keluar menetes, maka wudhunya itu harus setelah masuk waktu sholat. Setelah itu langsung harus sholat. Lazimahu qada'uha, maka harus diqadha. Yang misalnya sudah masuk waktu sholat, ya, sekiranya mencukupi waktu untuk sholat tapi ditunda, lalu datang penghalang seperti wanita datang haidnya atau misalnya orang pingsan, maka sholat tersebut itu harus diqadha. Ini perlu diperhatikan khususnya bagi wanita. Jadi kalau sudah masuk waktu sholat padahal sudah melewati waktu cukup untuk menjalankan sholat tapi belum sholat, datang haidnya, sholatnya itu harus diqadha, ya, karena sudah masuk wajib, ya, wajib sholat. Lain halnya kalau seandainya masuk waktu sholat belum
cukup waktu untuk menjalankan sholat sudah datang haidnya misalnya, itu nggak wajib menggodoknya. Ini berapa banyak ya wanita khususnya yang meninggalkan sholat karena tidak memperhatikan hal seperti ini. Kira kalau sudah datang haidnya lalu sudah sholatnya itu nggak wajib, sehingga menjadi orang yang meninggalkan sholat padahal sudah ada kesempatan untuk sholat. Jadi sholatnya itu sudah wajib ya, tapi datang penghalang sehingga setelah selesai ketika suci sholatnya itu harus digodok ya. Sama seperti orang pingsan. Orang pingsan itu sebenarnya nggak wajib untuk menggodok sholatnya. Misalnya orang pingsan sehari semalam nggak wajib digodok sholatnya itu dalam sehari semalam, kecuali kalau sudah masuk waktu sholat ada mencukupi waktu untuk menjalankan sholat ya, ada kesempatan untuk melaksanakan sholat tapi belum sholat lalu pingsan, sholatnya itu harus digodok. Au zawalul manik waqad baqiya minal waqti gadra takbiratin lazimathu, atau hilangnya penghalang, ini juga perlu diperhatikan ya. Hilangnya penghalang sholat, tersisa dari waktu cukup hanya untuk takbiratul ihram, maka wajib juga untuk menggodok sholatnya. Jadi hilang haidnya misalnya atau sadar dari pingsannya, masih ada waktu sholat walaupun cukup hanya untuk takbiratul ihram, sholatnya itu harus digodok. Misalnya wanita berhenti haidnya atau orang pingsan sadar 1 menit sebelum adzan maghrib misalnya ya, 1 menit sebelum adzan maghrib, maka sholat asarnya itu harus digodok. Padahal kan nggak ada kesempatan ya, harus mandi dulu, harus wudu dulu, sholatnya saja berapa menit. Jadi kalau hilangnya penghalang sholat, masih ada waktu sisa, walaupun hanya cukup untuk takbiratul ihram, sholatnya itu harus digodok ya. Tersisa dari waktu asar hanya 1 menit, 1 menit lagi masuk waktu maghrib ya, asarnya itu harus digodok ya. Ini perlu diperhatikan. Wakada maka bulaha injubihat ma'ah, dan juga sholat yang sebelumnya jika bisa dijamak. Tadi wanita hilang haidnya, terputus haidnya 1 menit sebelum maghrib, tersisa dari waktu asar 1 menit, maka sholat asarnya itu harus digodok. Karena asar bisa dijamak dengan zuhur, zuhurnya juga digodok ya. Ini perlu diperhatikan yang seperti ini. Lain halnya misalnya sebelum subuh, sebelum berakhirnya waktu subuh, sebelum terbitnya matahari 1 menit terputus haidnya misalnya, maka sholat subuhnya itu wajib untuk digodok. Tapi karena subuh nggak bisa dijamak, maka hanya subuh saja. Tapi kalau seandainya yang bisa dijamak, misalnya seperti asar atau isya ya, sebelum subuh 1 menit berhenti haidnya ya, maka isyanya itu wajib digodok. Karena isya bisa dijamak dengan maghrib, maka maghribnya juga wajib untuk digodok ya. Lain halnya kalau waktu awal ya, misalnya berhenti sebelum asar, maka zuhur saja yang wajib digodok. Ini yang perlu diperhatikan tentang masalah sholatnya, agar jangan sampai menjadi orang-orang yang meninggalkan sholat. Faslun, lalu yang berikutnya adalah yajibu ala wali sabiyi wa sabiyatin mumayyizaini ayyamurahuma bisolati. Wajib atas setiap wali anak kecil laki
laki-laki maupun wanita, walinya baik itu orang tuanya atau yang mengasuhnya, sekiranya anaknya itu sudah mencapai masa mumayyiz, bagis. Bagis itu kalau hitungan umur kurang lebih 7 tahun. Jadi kalau anak sudah mencapai umur 7 tahun, wajib bagi walinya, orang tuanya atau pengasuhnya memerintahkan anaknya itu untuk menjalankan sholat. Hukumnya wajib memerintahkannya, walaupun anaknya belum wajib sholat, tapi orang tuanya atau pengasuhnya wajib menyuruhnya untuk sholat. Ya, dalam hadis sabda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis sholati fi sab'i wa qribuhum fil ashri. Perintahkan anakmu untuk sholat pada umur 7 tahun. Ajarkan anakmu untuk sholat pada umur 7 tahun. Wa qribuhum fil ashri, dan pukullah mereka pada umur 10 tahun. Umur 10 tahun masih meninggalkan sholat, diperintahkan orang tuanya atau pengasuhnya memukul anaknya itu kalau meninggalkan sholatnya. Tapi pukulannya di sini adalah untuk memberi penegasan. Ya, bukan, nggak boleh kalau seandainya yang menyakitkan. Jadi untuk mendidik anaknya itu agar menjalankan sholat, dibiasakan. Kalau dari kecil tidak dididik, tidak diperintahkan untuk sholat, akhirnya sampai masa dewasanya, sampai masa besarnya menggampangkan sholat, mudah untuk meninggalkan sholat. Ya, mengapa? Masa kecilnya tidak dididik, diperintahkan untuk sholat. Ya. Jadi hukumnya wajib bagi orang tua atau walinya, pengasuhnya. Ya, memukulnya pun hukumnya wajib. Ya, pukulannya itu untuk memberi pelajaran. Ya, pukulnya misalnya dengan kain, ya, tidak boleh yang menyakitkan. Ya, orang tua sekarang kalau melihat anaknya misalnya bolos sekolah, nggak belajar, ngamuk-ngamuknya luar biasa. Saya sudah biaya itu ini dan lain sebagainya. Ya. Padahal sekolahnya belum tentu berhasil. Ya, tapi kalau masalah sholat tidak apa, ya, diabaikan. Padahal sholat ini yang lebih penting. Ya. Orang anak kalau seandainya sholatnya itu benar, semua perbuatannya akan menjadi benar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tapi kalau seandainya sholatnya sudah rusak, meninggalkan sholat, maka perbuatannya juga menjadi rusak. Makanya banyak anak sekarang yang rusak karena sholatnya tidak ada didikan dari orang tuanya. Jadi umur 10 tahun diperintahkan dididik untuk sholat, tapi telat, istilahnya dengan lembut. Umur 10 tahun masih belum sholat juga, ya dipukul, dikasih pelajaran, kasih penegasan. Ya, tapi pukulan yang sekiranya hanya untuk mendidik, bukan untuk menyakiti. Kalau menyakiti, pukulannya hukumnya haram. As-shaumin ataqahu, atau seperti puasa yang mampu untuk menjalankannya. Puasa pun demikian. Ya, diperintahkan anaknya dididik untuk puasa semampunya. Ya, misalnya puasa setengah hari dulu. Ya. Sekarang jangankan anaknya, orang dewasa puasanya setengah hari. Ya. Sahur, ya, makan siang, bukan. Ya. Jadi untuk anak itu dididik juga untuk puasa semampunya. Ya, sekiranya sebisanya untuk mendidik, memberi pelajaran tentang kewajiban-kewajibannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yajibu alaihi aidan ta'limuhuma, ma yajibu alaihi, dan juga wajib ya atas seorang wali, orang tuanya, pengasuhnya, untuk mengajarkan ya anak-anaknya
apa yang diwajibkan atas mereka, wa ma yahrum dan apa saja yang diharamkan kepada mereka. Orang tua atau pengasuh itu wajib mengajarkan kepada anaknya apa saja yang diwajibkan oleh Allah, apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau seandainya orang tuanya nggak bisa mendidik, ya dititipkan kepada seorang guru, ya, disekolahkan dalam sekolah agama. Itu tujuannya, karena orang tuanya tidak bisa mendidiknya, ya. Orang tuanya tidak mendidiknya, tidak disekolahkan atau dipondokkan, maka berdosa orang tuanya. Karena ini adalah kewajiban amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yajibu 'ala ghulamin amri qadru ta'ini sholati kasalan in lam yatub wa hukmuhu muslimun. Lalu dijelaskan wajib atas seorang pemimpin, ini khusus pemimpin, presiden, ya. Wajib atas setiap pemimpin, ya, menghukum mati orang yang meninggalkan sholat. Jadi dalam syariat Islam meninggalkan sholat itu dihukum mati, ya. Tapi yang boleh menjalankannya, yang wajib menjalankannya itu dari pihak pemerintah. Gak boleh orang biasa melihat ada orang meninggalkan sholat langsung dibunuh, apa hukumnya? Ya, jadi yang wajib, yang boleh menjalankan hukum pidana itu dari pihak pemerintah kalau menjalankan syariat Islam, ya. Jadi pemimpin wajib menghukum mati orang yang meninggalkan sholat kasaran karena malas. Ilam yatub, kalau tidak bertobat. Jadi diperintahkan untuk tobat dulu. Tobatnya bagaimana? Ya sholat. Kalau nggak mau juga baru dihukum mati. Wa hukmuhu muslim, tapi hukumnya tetap Islam. Orang meninggalkan sholat karena malas, tapi yakin sholat itu wajib, itu hukumnya tetap Islam, ya. Tapi kalau orang yang meninggalkan sholat karena tidak meyakini wajibnya sholat, menganggap bahwa sholat itu nggak wajib, itu baru hukumnya murtad kafir. Naudzubillah min dzalik. Wa yajibu ala kulli muslimin amru ahlihi biha, dan wajib atas setiap orang muslim untuk memerintahkan keluarganya sholat. Wa ghahruhum, dan memaksa mereka untuk sholat, ya. Dalam Al-Quran wa'muru dalam Al-Quran firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Allah berfirman, dan perintahkan keluargamu untuk sholat, dan sabarlah selalu memerintahkan keluargamu untuk sholat. Kami tidak memberi, kami tidak meminta rezeki darimu. Nahnu la nas'aluka rizqan, kami tidak meminta rezeki darimu, kami yang memberikan rezeki. Jadi para ulama menjelaskan mengapa Allah memerintahkan, ya, untuk seseorang menyuruh keluarganya untuk sholat. Tiba-tiba Allah membahas masalah rezeki. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Allah berfirman, perintahkan keluargamu untuk sholat dan sabarlah. Kami tidak meminta rezeki darimu, kami yang akan memberikan rezeki. Ya, dari perintah sholat tiba-tiba membahas masalah rezeki, ya. Ini menunjukkan hubungannya kuat. Ya, kalau ingin keluarganya diberkahi, rezekinya diberkahi oleh Allah, dicukupkan oleh Allah, caranya bagaimana? Mendidik, menyuruh keluarganya untuk selalu menjaga sholat. Tapi kalau keluarganya tidak diperintahkan, tidak disuruh untuk sholat, ya jauh daripada rezeki. Ya, jadi hubungannya kuat. Wa ta'limuhum,
muslim mengajarkan ilmu kepada keluarganya. Kalau nggak bisa, ya diperintahkan untuk hadir majelis atau di pondokkan atau dalam sekolah agama. Wa ta'limuhu mengajarkan kepada mereka keluarganya akan rukun-rukun sholat, wa syurutaha syarat-syaratnya sholat, wa mubtilatiha apa saja yang membatalkan sholat, wa kulli man qadira alaihi min ghairihim dan semua orang yang mampu wakuli dan semua orang yang mampu ya, untuk mengajarkan ya, dari selain mereka ya, maknanya kalau seandainya orang tuanya nggak bisa mengajarkan maka ulama orang soleh ya, ya, jadi ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya di dalam mendidik keluarganya, anak-anaknya untuk lebih mengutamakan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, boleh-boleh saja, bahkan baik misalnya menyuruh anaknya agar sekolahnya rajin, agar belajarnya itu semangat, ya boleh, tapi seharusnya lebih-lebihnya lagi untuk menjaga perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan masalah dunia itu istilahnya diperhatikan, masalah akhirat tidak diperhatikan. Ini sama saja mengajarkan kepada anak-anaknya untuk mengagungkan dunia daripada akhirat, mengutamakan dunia daripada akhirat. Masalah dunia, masalah sekolah, marah-marah, masalah sholat, ibadah biasa saja. Akhirnya anaknya sadar, oh masalah dunia lebih penting daripada masalah akhirat ya. Jadi seharusnya lebih ya, mendidik anak-anaknya untuk lebih mementingkan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak kalau sudah soleh dan soleha ya, sholatnya itu dijaga, insya Allah diberkahi oleh Allah, disenangkan oleh Allah, dimuliakan, dibahagiakan oleh Allah dunia dan akhirat ya, rezekinya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa orang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri kepadanya jalan keluar dari semua masalahnya, akan dimudahkan oleh Allah dan Allah berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka, tapi didahului dengan bertakwa. Barang siapa yang bertakwa baru diberi jalan keluar, baru diberi rezeki oleh Allah. Ya, sekarang orang kebalik, ya, cari jalan dulu, cari rezeki dulu, takwanya diakhirkan, takwanya nanti dulu. Ya, ya seperti ini justru ya tidak mendapatkan ya, rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu takwa? Menjalankan perintahnya Allah, meninggalkan larangannya Allah. Ya, insyaallah yang lain memasuki apa saja syarat-syarat sahnya sholat. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita, Allah jadikan kita, keluarga kita, anak-anak kita, hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya
بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه التنبي وآله وصحبه عند نقص صحبي والحمد لله في البر والتناهي تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى